Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang. Gelombang yang dibagi berdasarkan arah getarnya. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal bisa dilihat gambarnya. Ini seperti contohnya adalah gelombang tali, gelombang permukaan air laut. Kemudian gelombang longitudinal itu contohnya slinky atau gelombang bumi. Terdapat tegangan dan rapatan. Nah, untuk gelombang transversal itu arah rambatnya ke kanan, arah getarnya itu ke atas. Contohnya ketika tali yang lurus, kemudian kalian getarkan ke atas bawah, artinya menggetarkan ke atas dan ke bawah. Sedangkan merembatnya ke kanan, sehingga arah getar dan arah rambatnya itu tegak lurus. Sedangkan kalau gelombang longitudinal, itu arah getarnya ke kanan dan arah rambatnya ke kanan. Dia searah. Contohnya gelombang bunyi. Ketika kita bersuara ke depan, maka teman kita akan mendengarkan suara kita berasal dari sumber arah yang searah dengan arah rambatnya. Dimana kalau kita bisa hafalkan, di sini gelombang transversal hurufnya T ya. T itu tegak lurus, artinya arah getar dan arah rambatnya tegak lurus. Sedangkan kalau gelombang longitudinal itu searah, arah rambat dan arah getarnya itu searah. Oke, sekarang masuk ke besaran-besaran gelombang. Kalian sudah belajar dulu di materi getaran. Ada frekuensi dan ada periode. Frekuensi dan periode kita belajar juga di gelombang. Periode itu merupakan waktu untuk satu gelombang. Sedangkan kalau frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Sebelum mempelajari itu, kita belajar dulu terlebih dahulu yang namanya lambda. Lambda adalah panjang gelombang, yakni panjang untuk satu gelombang. Satu gelombang itu berapa dan bagaimana? Oke. Karena di sini gelombang transversal dimulai dari titik tengah, ini lambdanya, maka kita tuliskan karena lambda itu terdiri dari satu bukit, ini namanya bukit, dan satu lembah. Nah, ini menempuh satu lambda, atau terdiri dari puncak ke puncak, atau dari lembah ke lembah. Bisa dimengerti? Coba tentukan dalam gambar ini ada berapa lambda. Maka pada gambar ini ada 1 lambda, 2 lambda, dan ketemunya adalah puncak saja. Maka ada 2,5 lambda. Oke. Kemudian kalau yang gelombang longitudinal itu terdiri dari renggangan dan rapatan. Di sini ada rapatan dulu. Rapatan dan renggangan 1 lambda, atau renggangan dan rapatan dia juga 1 lambda. Sehingga di sini ada berapa lambda? 1, 2, 3. Sehingga di sini ada 3 lambda. Oke. Sekarang kita menentukan contoh soalnya. Contoh soal. Misal si talinya memiliki panjang atau jarak sebesar 10 meter. Berapakah panjang gelombangnya? Oke, karena di sini ada 2,5 lambda, maka kita bisa tuliskan langsung seperti ini. 2,5 lambda sama dengan 10 meter. Atau 2,5 lambda sama dengan 10, sehingga lambda sama dengan 10 dibagi 2,5 sama dengan 4 meter. Sehingga panjang satu gelombang itu adalah 4 meter. Kemudian yang gelombang longitudinal. Contoh kalau gelombang longitudinal, misal ini panjangnya L-nya adalah 15 meter. Maka lambdanya berapa? Karena di sini ada 3 lambda, maka 3 lambda sama dengan 15, maka lambda sama dengan 15 dibagi 3,
adalah 5 meter. Sehingga panjang gelombangnya adalah 5 meter. Sekarang belajar mengenai periode. Oke. Semisal di sini gelombang transversal menempuh waktu 2,5 gelombang itu sebanyak T-nya itu sebesar 12 sekon. Berarti periodenya berapa? Nah, periodenya berapa? Karena di sini menempuh 2,5 gelombang, karena periode itu merupakan waktu untuk satu gelombang, sama saja kita bisa tulis 2,5 atau 2,5 periode sama dengan 12 sekon. Maka T sama dengan 12 dibagi 2,5. Maka T sama dengan 12 bagi 0,5, 4,8 sekon. Kemudian untuk kita bagi dulu. Untuk yang gelombang longitudinal, misal dalam waktu T-nya itu sebesar 15 sekon juga. Misal 15 sekon. Atau jangan samaan. Kalau misal waktunya itu adalah 12,5 sekon. 12,5 sekon. Berarti kan tadi ada 3 lambda. Berarti 3 periode. 3T sama dengan 12,5 sekon. Maka T sama dengan 12,5 dibagi 3. Maka periodenya sama dengan 4,17 sekon. Nah, sekarang coba tentukan kecepatan rambatnya. Seperti kalian sudah tahu bahwa V itu sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Lambdanya berapa? Di sini untuk gelombang transversal lambdanya adalah 4. T-nya periodenya adalah 4,8. Maka kita bisa tuliskan 4 dibagi 4,8 sama dengan 0,83 meter per sekon. Itu kecepatannya. Kemudian yang gelombang longitudinal juga sama. P sama dengan lambda F atau lambda dibagi T, maka V sama dengan nilai lambdanya adalah 5, nilai T-nya adalah 4,17. Hingga kita tuliskan lambdanya 5 dibagi 4,17 sama dengan 1,2 meter per sekon. Oke, hasilnya sudah. Kalian di sini bisa menentukan 3 nilai, yaitu lambda, panjang gelombang, dan T, periode, dan P, cepat rambat gelombang. Sudah paham atau belum? Jika belum, silakan diulangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.